Assalamualaikum Pak Rafli. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini Pak? Sehat deh. Sepingan deh. Nampak bahagia ya Pak ya. Mohon maaf Pak, kita percakapan hari ini direkam dengan video ya Pak, kamera karena kebutuhan kita nanti dokumentasi. Oke, kita mulai ya Pak ya. Baik, kita mulai. Sebelum memulai praobservasi ini, oke, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian kita hari ini. Oke, yang pertama yaitu adalah prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses, kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini Bapak nanti harus mencoba melaksanakan kemitraan dan proses kreatif tersebut dan menggali lagi, memaksimalkan lagi potensi coaching. Nah, kedua kompetensi inti. Di sini nanti ada present, kehadiran penuh, kemudian ada juga mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya Pak ya, nanti usahakan bagaimana kita Bapak menanyakan nanti tentang ini kompetensi inti. Nah, kemudian yang terakhir kita melakukan dengan alutirta. Alutirta yaitu T, ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Bisa ya Pak ya? Insya Allah, ya, saya siap sekali. Saya yakin nih Bapak bisa nih. Ya, oke. Sebelumnya saya akan bertanya sedikit, boleh ya Pak? Oke, bertanya sedikit. Gini, kira-kira di pertemuan ini Bapak kompetensi coaching apa yang ingin Bapak tonjolkan, dikembangkan? Saya kan orangnya senang gitu bergaul dengan teman-teman. Karena saya juga ngajar sosiologi. Jadi kemasyarakatan. Jadi sebenarnya di sini saya merasa walaupun saya belajar sosiologi, saya itu ingin mengembangkan pertama kan sesuai prinsip-prinsip yang bilang tadi, ada kemitraan, ada proses menggali secara kreatif, ada juga memaksimalkan potensi. Tapi di antara tiga itu saya rasa saya ingin dua proses yang paling saya tonjolkan. Pertama, bagaimana hubungan saya dengan coaching. Lalu yang kedua, bagaimana saya bisa menggali potensi dari si coach tadi Bu. Nah, seperti itu. Itu yang terkait dengan yang ingin saya maksimalkan. Tapi ada juga Bu yang ingin saya lakukan. Saya itu ingin melakukan bagaimana nanti saya ketika bertanya kepada coach, saya ingin hadir sepenuhnya. Kadang-kadang Bu kalau kita ngobrol, kalau kita tak dengarin apa yang kawan kita ngobrolin, nah itu nanti kan kawan kita tersinggung Bu. Ya betul. Nanti ya kan. Betul. Maka saya hindari tuh nanti main HP, saya fokus melihat coach saya, ya kan. Nah lalu mungkin saya satu lagi ingin menanyakan hal-hal yang ini Bu, yang bisa dapat membuat coach saya itu lebih tertangkang gitu ya. Salah satunya memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Berbobot. Nah, seperti itu. Oke Pak. Jadi dari tiga hal tadi, berarti Bapak kan ingin mengcover tiga-tiganya nih, mau dikembangin kan? Tiga hal tadi, kompetensi yang ingin secara spesifik lagi ingin Bapak observasi apa? Nah, itu Bu. Saya bilang tadi. Saya ingin bagaimana memaksimalkan tadi kemitraan dengan memaksimalkan potensi yang saya miliki. Nah, kenapa Bu saya ingin memaksimalkan potensi kemitraan ini? Karena saya rasa ketika kita punya hubungan yang baik dengan teman kita, termasuk dalam konteks ini coach, saya rasa apapun yang kita tanyakan kepada coach itu kayaknya bakal ditangkap dengan baik gitu. Iya, benar Pak. Sehingga ada hubungan yang baik, hangat gitu kan. Kalau kita kan itu mungkin punya sahabat juga yang apa sih seperti itu. Iya, jadi enak ya. Jadi enak. Iya. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak. Oke. Bagaimana indikator pencapaian dan dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Nah, saya nanti melihat ketercapaian itu dari bagaimana coach itu bisa memunculkan ide kreatif. Dari pertanyaan buat saya, akhirnya ide kreatif itu tadi bisa muncul dari coach, sehingga secara tidak langsung ternyata ibu sendiri, bapak sebetulnya saya nantikan Pak Ahmad Ibu. Nah, Pak Ahmad sendiri loh yang bisa menyelesaikan masalahnya. Ternyata selama ini Pak Ahmad yang puyeng-puyeng itu, dari pertanyaan-pertanyaan saya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Ternyata sudah ada jawabannya, cuma nggak tahu ya. Cuma belum digali aja.
Kalau dari yang Bapak paparkan ini, menurut saya Bapak udah baik banget nih jadi sebagai coach nih. Saya rasa jika coach mendapat coach seperti Bapak ini beruntung banget nih, sehingga bisa mengeluarkan semua potensinya gitu ya Pak. Oke, baiklah. Saya rasa begitu saja dulu Pak. Ya silakan Pak, Bapak panggil coachnya. Bisa dimulai untuk coachnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Pak Ahmad? Sehat Pak? Salam sehat. Lama nggak ngobrol sama Pak Ahmad. Iya benar. Gimana Pak? Hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah Pak, sore ini di sisa-sisa tenaga nih Pak masih agak fresh Pak. Cuma ada beberapa yang masih di bawah pikiran nih Pak. Sehingga saya hadir di sini tuh pengen Pak, pikiran saya yang pusing ini kayak hilang gitu. Ini kelihatan nih Pak. Masih Sebentar ya Pak ya. Iya, itu gimana tuh Pak? Bisa cerita lebih lanjut? Ini Pak, akhir-akhir ini kan Pak, saya ini agak kesulitan nih Pak menentukan metode yang pas dan yang menarik nih untuk mengatasi anak generasi milenial ini. Saya ingin menghadirkan pembelajaran yang menarik nih, mencari metode yang menarik perhatian anak. Karena saat ini sangat susah untuk menarik perhatian anak untuk belajar. Apalagi mata pelajaran saya itu matematika Pak, sangat-sangat tidak disukai gitu Pak. Jadi saya tuh ingin cari metode yang pas. Itu pas sama. Pesan saya kalau dia jadi pengamat lebih bagus sih. Nah, tapi Pak dari yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira apa Pak yang jadi kendala bagi Bapak? Kendala saya itu pertama Pak, karena matematika ini kan kebanyakan selain menghitung ya Pak, banyak rangka prosedural, sehingga saya itu agak kesulitan menentukan metode yang bagaimana, terus penggunaan teknologi yang seperti apa sih yang bisa menarik perhatian anak dalam belajar matematika. Karena kalau saya menggunakan teknik kolosal itu kan boring ya Pak, jadi kayak belajar matematika udah XX semua isinya kan dari kepala anak per dua variabel gitu istilahnya. Jadi saya tuh ingin menghilangkan stigma bahwa matematika itu pada membosankan gitu. Betul sekali tuh Pak. Ini kalau Bapak buka les ikut ya. Ya Pak. Tapi dari yang Bapak ceritakan tadi, ya kan, menurut Bapak apa yang perlu Bapak kembangkan dari pembelajaran Bapak tadi? Sepertinya metodenya Pak ya. Selama ini saya seringnya dominan tidak center kayaknya. Karena matematika ini kadang-kadang kalau dari kemampuan anak ini agak sulit kan, apalagi kalau menggunakan konsep induktif yang dari kitanya sendiri anak menemukan itu agak sulit. Jadi saya biasanya menggunakan dari kitanya kebanyakan kayak rumus kita yang temukan, kita sebenarnya itu diberikan itu aja, terus itu mungkin yang salah satu yang menyebabkan anak itu kayak jadi kayak rumus atau soal selesaikan, jadi rumus atau soal selesaikan, jadi kayak kesannya membosankan gitu. Jadi kurang menarik gitu. Kurang menarik. Kira-kira apa Pak kalau kita menjadikan itu menarik? Mungkin saya akan karena mungkin sekarang ini digital ya dengan teknologi, kayaknya saya pengen mengaitkan dengan gadget ya. Saya mungkin mulai merubah, kayaknya pengennya asesmen saya rubah deh Pak. Asesmennya mungkin sekarang ketinggian tahun, biji, saya pengen move on lah dari yang paper gitu, dari kertas-kertas. Saya pengennya kayak ada game-game. Mungkin modelnya saya ganti juga bisa Pak, model-modelnya. Kayak sekarang lagi kan geokompetisi tinggi, mungkin saya bisa gunakan TGT mungkin bisa. Jadi ada dua tadi Pak ya. Pertama menggunakan teknologi, yang kedua model-model pembelajarannya. Selain itu apa lagi Pak kira-kira? Selain itu mungkin sepertinya diferensiasi mungkin Pak ya. Pembelajaran diferensiasi mungkin bisa saya terapkan ya, karena mungkin saya petakan dulu tuh kemampuan anak, kemudian minatnya dulu mungkin ya, minatnya dulu saya petakan, kemudian nanti teknologi yang seperti apa yang mereka sedang ingin pahamkan nanti dalam game itu kan saya perlu visioner ya kayaknya. Jadi siapkan dulu asesmen awal saya itu untuk merancang pembelajarannya kayaknya, baru nanti saya tambah dengan modelnya, kemudian dengan medianya kayak media dari kuisis. Wah, itu luar biasa Pak, udah lengkap Pak tadi. Ditambah dengan diferensiasi. Wah, saya menjadi guru Bapak bahagia tuh saya. Kayaknya iya Pak ya, kayaknya solusi gitu ya. Kayaknya akan cocok ya Pak ya, mungkin ini dengan diferensiasi mungkin ya Pak, kalau belum seterapkan ya Pak ya, mungkin dengan adanya itu mungkin anak bisa mengenali minatnya. Dan mudah-mudahan saya akan bisa antusias belajar matematika itu paling penting.
ya pada akhirnya siswa akan merasa dihargai Pak, dengan disabilitas tadi kan. Akhirnya kan, oh ternyata bapak ini peduli sama saya, itu dia buat tugas seperti ini nih, saya sukanya yang ini nih ya kan. Tapi Pak, dari skala 1 sampai 10 itu berapa Pak yang bapak cerminkan dari angka yang bapak akan pilih terkait dengan kegiatan bapak? Kalau pembelajaran sekarang yang sekarang ini Pak, masih 5 ya Pak, karena mungkin dari kelas saya ini kan kelas kecil ya Pak ya. Di sekolah pinggiran, sekolah kecil Pak, dari 18 orang gitu ya. Yang aktif cuma 9, separuh ya gitu Pak. Jadi kayak masih 5 lah untuk masalah tadi itu skalanya. Iya, karena kayak kemampuan saya dalam mengelola kelas yang tadi itu kayaknya masih di posisi 5 ya. Tapi saya yakin Pak, adanya kekurangan pasti ada kekuatan. Nah dari 5 yang tadi bapak ucapkan itu apa sih Pak jadi kekuatan bapak sekarang? Wah kan sebenarnya saya menguasai teknologi ya Pak. Kalau saya alhamdulillah teknologi pembelajaran itu sebenarnya ada. Cuman kayaknya saya belum berani karena mungkin karena saya di perbatasan ya Pak ya, daerah pesisir itu terkait gawai alam nggak semuanya ada. Cuma tadi sempat saya berpikir, oh aku kan bisa juga tuh kuisis Pak ya, itu bisa juga pakai paper mode ya. Baru kebayang saya nih, oh iya. Ternyata nanti kalau anak nggak punya HP, saya bisa pakai Quizzes yang pakai mode paper. Jadi saya cukup scan aja HP-nya satu aja yang bisa. Bukan, bapak udah menemukan kan? Iya kayaknya ya. Masya Allah. Iya kayaknya bisa tuh Pak. Jadi saya kayaknya, ya untuk keterbatasan itu betul ya Pak dari betul kata Pak Amin tadi, dari kekurangan tadi. Kalau saya dipikir Quizzes itu ada fitur untuk yang mengurangi gadget ya. Iya. Jadi akhirnya bapak sendiri menemukan Pak ya masalahnya. Tapi Pak, terkait dengan yang tadi bapak ucapkan, bapak sudah menemukan bahwa kelebihan bapak, apa rencana aksi bapak yang akan bapak lakukan? Jadi yang diskusi tadi ini Pak, pertama kayaknya saya pengen prinsip pembelajarannya berdiferensiasi pertama jelas saya. Kemudian dari situ saya punya peta anak itu pemetaannya bagaimana, sehingga saya bisa memilih medianya apa, kemudian produk yang dihasilkan seperti apa, terus itu medianya saya pilih bisnisnya, itu deh Pak yang saya pilih misalkan prinsipnya diferensiasi, kemudian selesainya ikut alur tadi Pak. Insya Allah, rencananya keren Pak. Iya. Tapi kalau rencana ini kan kita perlu ada yang strategi nih Iya. untuk melakukannya, terapkannya akhirnya tujuannya tercapai. Strategi apa Pak yang akan bapak terapkan dalam nanti menyelesaikan aksi nyata bapak yang keren tuh? Kayaknya selain dari mungkin kalau kita lihat dari secara pribadi mungkin baik itu kayak sudah baik, cuma saya kayaknya butuh masukan dari rekan sejawat ketika saya melakukan seperti ini bagaimana responnya, dan tentunya yang paling pengalaman dalam ini di wakil guru dulu Pak ya, jadi saya akan konsultasi bagian seperti ini bisa dilakukan nggak untuk pembelajaran matematika, dan nanti mungkin terakhir saya konsultasi dengan kepala sekolah karena nanti mungkin saya akan melibatkan pegawai ya untuk izin dari prosedur sekolah saya akan lakukan itu langkah pertama Pak ya. Pada akhirnya akan kita kolaborasikan ke semua elemen Pak ya. Jadi akhirnya warga sekolah terlibat dari hal semua. Sehingga hasilnya benar-benar maksimal Pak ya. Tapi dari yang akan bapak terapkan tadi, bagaimana cara bapak mengukur kriteria keberhasilan bapak? Tentunya merujuk masalah tadi ya, anak ada minatnya belajar Pak ya. Meskipun mungkin kalau kita belajar kan tidak langsung seperti membalikan telapak tangan yang pilih matematika langsung 100 sih. Saya mungkin nggak melihat dari hasilnya dulu, tapi saya melihat dari proses anak itu ada perubahan nih dari kurang minat dan minat dulu deh gitu. Nanti untuk masalah kompetensi setelah minat mungkin bisa kita lebih dalami. Untuk target minimal saya dulu, minat dulu deh kayaknya. Insya Allah. Kapan Pak kira-kira akan dilaksanakan? Mungkin ada proses di semua dulu tadi Pak. Saya juga baru proses belajar ya Pak ya. Diferensiasi mungkin seminggu saya susun modulnya, kemudian minggu keduanya saya lakukan instalasinya, kemudian malam saya refleksi itu Pak. Nanti setelah refleksi ya, kita Pak nanti bisa apa perbaikan dari pelaksanaan saya. Jadi kira-kira kapan Pak kita akan ketemu lagi dan saya akan mendengarkan cerita baru dari bapak? Minggu pertama rencana, minggu kedua pelaksanaan, minggu ketiga Pak. Mungkin minggu ketiga saya nggak tahu hari kapan Pak. Sekarang mungkin di minggu ketiga nanti saya coba hubungi bapak kembali tanggal kapan ya Pak. Sebenarnya 2 minggu itu rencana pelaksanaan. Setelah itu setelah beres saya refleksi baru saya sampaikan. Jadi saya hubungi bapak aja di minggu ketiga. Baik, kira-kira dari proses yang ingin Pak lakukan tadi
tadi ya, siapa kira-kira orang yang bisa mendukung prosesnya akan berjalan lebih baik gitu. Kan setiap minggu ini akan Bapak lakukan, nah, minggu ini, kira-kira siapa orangnya? Karena di sekolah saya guru tunggal di matematika, tentu saya akan melibatkan guru matematika lain. Saya yang saya anggap kompeten ya dalam bentuk diskusi masalah ini dan sudah pernah melaksanakan belajar diferensiasi. Mungkin saya harus cari rekan dari sekolah lain karena saya guru tunggal Pak. Jadi untuk mencari referensi mungkin ke sekolah lain yang sudah pernah melaksanakan ini sebagai gambaran. Guru tunggal Pak ya, nanti saya carikan pesannya. Ya, jadi Pak, biasa nih prosesnya. Saya bertanya sama Pak sambil belajar tadi kan. Ternyata tertiba pada kesimpulan menurut Bapak dari semua proses yang sudah Bapak alami tadi, Bapak sudah berusaha tadi, akhirnya Bapak membuat rencana aksi. Apa kesimpulan Bapak? Kesimpulan saya ini Pak, ternyata dengan saya sharing nih Pak ya, saya sharing itu membuka pemikiran saya. Mungkin karena saya duduk sendiri, tidak ada pembicara ya Pak ya, sehingga saya itu kesannya kayak nggak punya solusi gitu ya. Jadi kayak tadi setelah bicara ternyata jadi saya ngobrol bapaknya dengan kayak gitu tadi. Baik lama harus ya kuatan Pak. Saya dari situ iya saya jadi berpikir jadi saya itu dari sini dapat proses yang untuk saya ternyata bisa mandiri menemukannya ketika dengan bercerita dan sharing itu saya jadikan sebagai kayak cara lain untuk berdiri ya Pak ya gitu. Ya itu luar biasa Pak. Padahal kalau saya lihat nih Bapak punya potensi semuanya. Mungkin karena jalan cerita aja kali Pak ya. Nanti kita bakal sering-sering cerita nih Pak. Boleh Pak. Ya, karena Bapak dapat ilmunya, saya pun dapat manfaatnya. Masya Allah. Ya, Pak ya. Terima kasih Pak karena telah bersedia hari ini kita koncikan, ya kan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi berjalan dengan baik. Saya juga berharap apa yang Bapak ceritakan tadi menjadi inspirasi bagi saya dan insya Allah akan saya lakukan. Terima kasih banyak Pak Ahmad ya. Sehat-sehat selalu Pak. Ya. Permisi dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, gimana Pak tadi diskusinya, pembicaraannya dengan coachnya? Masya Allah. Pak Ahmad tuh orang yang sangat bersemangat. Jadi kalau pandangan saya tadi sebenarnya beliau ini hanya butuh teman cerita saja. Bapak semangat sekali ya bicaranya, udah mengalir gitu. Saya pun sambil mengamati sangat, wah ini sangat baik ini apanya percakapannya. Nah, Pak, bisa nggak Bapak jelaskan ke saya apa saja sih yang sudah Bapak lakukan selama coaching yang menjadi indikator nih ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Nah itu Bu, saya tadi berencana pas ibu mengajukan pertanyaan saat kelas supervisi, saya bilang saya akan mengembangkan basic coaching, salah satunya kemitraan. Ya. Nah, salah satu bentuk yang sudah saya lakukan tadi yaitu melakukan kemitraan, yaitu ketika saya tertawa. Nah, saya membuat pertanyaan tanggapan lucu yang bisa membuat tertawa. Saya pikir itu salah satu bentuk kemitraan yang luar biasa. Karena dari ketawa itu kita bahagia, dari bahagia itu ketika kita ditanya sama orang lain, kita kan akan menjawab dengan jujur, dengan baik gitu seperti itu. Lalu tadi saya juga sudah memaksimalkan potensi Pak Ahmad. Ternyata di akhir Pak Ahmad pun sudah menemukan solusi dari masalahnya tadi. Ternyata dengan bercakap-cakap seperti tadi, dengan membuat pertanyaan pemantik, akhirnya Pak Ahmad pun bisa menceritakan dan menghasilkan solusi, akhirnya terbuka seperti itu. Oke Pak, jadi berdasarkan observasi saya nih Pak, ini sudah sangat luar biasa loh Pak. Jadi pembicaraannya mengalir dan tidak seperti seperti akademik lainnya. Jadi seperti tegang gitu ya? Iya tegang gitu ya. Jadi Bapak sepertinya seperti teman. Jadi di sini yang saya catat itu kemitraannya sangat terjadi dengan sangat baik. Kemitraan. Jadi kemudian proses kreatif dalam memberikan pertanyaan. Kemudian yang paling penting Bapak sudah sangat memaksimalkan potensi coaching. Jadi Bapak memaksimalkan potensi Pak Ahmad untuk mencari solusinya. Gitu. Jadi di sini saya kan Bapak tadi ingin semuanya gitu ya, yang di potensi ini kayaknya jumpa semua sama saya. Saya lihat wah ini ada semua ini, saya bilang seperti kehadiran ya penuh itu. Sayangnya Bapak sangat
menyimak dengan baik, bahkan Bapak sambil menyela dengan gurau-gurauan tadi ya. Nah, kemudian ditambah juga Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, melalui Bapak sambil mendengarkan aktif. Jadi saya lihat Bapak sangat-sangat coach hari ini sangat-sangat sesuai dengan tujuannya tercapai gitu ya. Selamat ya Pak ya. Oke. Nah, saya ingin bertanya lagi nih. Kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching barusan ini? Ada nggak yang ingin lebih ditingkatkan lagi? Saya kurang puas Bu dengan kemitraan. Saya rasa kedepannya mungkin saya akan lebih natural dalam membuat hubungan kemitraan ini. Bukan hanya saat saya melakukan coach, tapi juga di luar dari coach saya betul-betul melakukan kemitraan yang luar biasa. Nah, artinya apa Bu? Ya, kalau sekarang kan antara laki-laki ini biasanya senang ngopi. Iya benar. Yuk kita ngopi-ngopi. Dari situlah kita bangun kemitraan. Mungkin kita tidak perlu melakukan supervisi seperti ini yang secara formal ya, dengan bercakap-cakap di kedai kopi, dengan ini saya rasa banyak teman-teman kita yang bakal dapat inspirasi. Dari situlah saya ingin membangun kemitraan sehingga akhirnya kepercayaan pun muncul, tumbuh gitu ya, seperti itu. Mungkin itu. Ya, luar biasa ya Pak. Santai tapi tercapai ya, tujuannya gitu ya. Saya sangat ingin nih Pak mengetahui nih perkembangannya nanti. Nah, kira-kira ini Pak, kapan ya waktu kita berjumpa lagi untuk membahas coach Bapak yang Bapak lakukan dengan Pak Ahmad, perkembangannya gimana? Kira-kira gimana caranya? Nah, tadi kan Pak Ahmad bilang bahwasannya kita akan janjian lagi nih, ketemu lagi, ngobrol lagi 3 minggu dari sekarang ya. Untuk itu ya mungkin setelah saya ngobrol sama Pak Ahmad, saya akan langsung menghubungi Ibu, ya kan? Atau kita duduk bertiga, Wah. Duduk bertiga lebih bagus ya. Ya, bagus sekali. Ada kopi-kopinya, yang lebih bagus tuh ya. Saya harap coach yang dilakukan hari ini betul-betul bisa kita praktekkan nanti, dan hasil ide-ide kreatif dari Pak Ahmad bisa diterapkan di sekolah dan berdampak positif dan berhasil sukses ya Pak ya. Jadi saya sangat ingin sekali mendengarkan berita-berita baik ini, dan saya berterima kasih juga sebenarnya Bapak karena Bapak, coach dan coach sudah memberikan ternyata membuka pikiran saya juga bisa dong seperti bapak-bapak ini gitu ya Pak ya. Ya luar biasa Bu, saya pun terima kasih karena Ibu sudah membimbing saya sebagai coach hari ini. Terima kasih banyak Bu atas ilmunya, bimbingannya. Jangan bosan-bosan Bu ya. Ya nggak bosan Pak, ya nggak bosan. Saya malah senang kalau malah diundang karena pagi kopinya dibayarin ya. Siap. Oke Pak, karena hari juga sudah sore sekali nih Pak ya, sudah cukup lama kita bicara. Terima kasih Bapak menyempatkan waktu juga ngobrol dengan saya. Terima kasih semua dengan masukannya, maksudnya ilmu yang saya dapat ini, dan mudah-mudahan masukan yang saya berikan juga dapat Bapak kembangkan untuk kedepannya. Dengan senang hati. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum Pak. Permisi ya Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan kegiatan tugas dari modul 2.3 terkait dengan praktek supervisi akademik. Luar biasa teman-teman semua. Di sini ada Pak Ahmad sangat bersemangat, Bu Ramadhani juga, saya juga mendapatkan manfaatnya. Untuk itu kami mohon kepada teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa.